kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan pembelajaran kita pada malam hari ini yang berjudul Membangun Sistem Informasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Sele Kerani. Saya Maria Matilda. Saya Li Chang. Saya Rizky Anissa. Oke, langsung kita mulai aja. Ya udah, mulai. Baiklah, saya akan memulai. Saya akan menjelaskan 10.1. Sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan bertahap hingga pencapaian lebih jauh. Ada 4 jenis perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. Yang pertama itu otomatisasi. Otomatisasi yaitu penerapan yang pertama dari teknologi informasi yang melibatkan penugasan para karyawan untuk mengerjakan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif. Seperti menghitung pencatatan slip gaji dan penggajian, memberikan kasir atau teller bank akses yang lebih cepat atas catatan tabungan konsumen, dan mengembangkan jaringan reservasi nasional bagi para agen tiket pesawat terbang. Yang kedua, rasionalisasi. Rasionalisasi prosedur adalah pelurusan prosedur operasional standar. Rasionalisasi prosedur seringkali ditemukan dalam program-program untuk membuat serangkaian peningkatan kualitas yang terus-menerus dalam produk, jasa, dan operasional seperti manajemen total kualitas dan Six Sigma. Yang ketiga, merancang ulang proses bisnis. Merancang ulang proses bisnis, yang mana proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Merancang ulang proses bisnis akan mengorganisasi kembali alur kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk memangkas tugas yang sia-sia, dan menghilangkan pengulangan tugas yang lebih rendah, memerlukan banyak kertas. Kemudian, pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma merupakan bentuk paling radikal dari perubahan bisnis. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran kembali, sifat bisnis, dan sifat organisasi. Pergeseran paradigma dan rekayasa teknik seringkali mengalami kegagalan karena perubahan organisasional secara ekstensif sangat sulit untuk mengaturnya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Lim Wen Chang. Cerita dari pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan jenis pemasaran terstruktur yang dipecahkan dengan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Aktivitas tersebut terdiri atas yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem itu analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkan masalah dengan sistem informasi, yaitu dengan cara menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, mencari solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu sistem. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem itu memperlihatkan sebagaimana sistem akan memenuhi sasaran seperti dana gedung atau rumah. Yang ketiga, pemrograman. Spesifikasi sistem dipersiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan melalui kode pemrograman. Yang keempat, pengujian. Pengujian yaitu dilakukan secara teliti dan dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Pengujian tersebut ada 3 cara, yaitu pengujian unit. Pengujian unit itu menghitung per unit apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Yang kedua, pengujian sistem. Pengujian sistem itu menguji apakah sistem tersebut bermasalah atau tidak ketika digunakan oleh konsumen. Yang ketiga, pengujian penerimaan. Apakah sistem yang telah diterbitkan diterima oleh masyarakat luas. Yang kelima,
Konversi. Konversi itu merupakan sistem proses perubahan dari sistem yang lama menuju sistem yang baru. Adapun 4 strategi, yaitu strategi paralel, yaitu menghubungkan antara sistem yang lama dengan yang baru secara bersamaan. Yang kedua, strategi pembangkangan langsung, yaitu sistem yang lama langsung diganti dengan sistem yang baru. Yang ketiga, sistem penelitian percobaan, yaitu strategi yang digunakan untuk menguji sistem yang lama dengan sistem yang baru, mana yang lebih efektif untuk digunakan. Yang keempat, strategi pendekatan secara bertahap, yaitu menggunakan sistem yang telah dikerjakan oleh sistem yang sebelumnya. Yang keenam, produk, yaitu menciptakan sistem informasi yang baru agar masyarakat luas mengenal sistem yang baru, tidak mengikuti sistem yang lama. Ataupun pemeliharaan. Pemeliharaan adalah perubahan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan yang baru, atau meningkatkan efisiensi pemasaran atau pemrosesan juga bisa. Perangkat CAS dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan metodologi pembangunan dan disiplin perancangan yang standar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi di antara para pengguna dengan para spesialis teknis. Yang ketiga, mengkoordinasi dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses yang cepat kepada mereka dengan menggunakan tempat penyimpanan desain. Yang keempat, otomatisasi bagian analisis dan desain yang rentan terhadap masalah. Yang kelima, mengotomatisasi pembuatan kode dan pengujian serta mengendalikan proses implementasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Seri Karani. Oke, selanjutnya adalah pendekatan alternatif pembangunan sistem. Ada beberapa metode-metode pembangunan sistem, yaitu yang pertama adalah siklus hidup sistem tradisional. Siklus ini merupakan metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metode siklus hidup sistem ini adalah pendekatan yang bertahap untuk membangun sistem dan membagi menjadi beberapa tahapan, yaitu secara formal ya, yaitu ada analisis sistem, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, serta pemeliharaan. Jadi intinya sistem tradisional ini adalah metode pengembangan sistem informasi klasik yang mengikuti suatu pola teratur secara bertahap yang dikerjakan dari atas ke bawah. Selanjutnya ada pembuatan prototipe. Terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Dan ada beberapa tahapan dalam membangun pembuatan prototipe ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dasar dari pengguna, selanjutnya mengembangkan, lalu menggunakan dan merevisi. Lalu pengembangan pengguna akhir, yaitu pengembangan sistem informasi oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis atau bahkan tidak sama sekali. Selanjutnya adalah paket perangkat lunak aplikasi. Ketika sistem ini dikembangkan, analisis sistem akan mencakup suatu upaya evaluasi paket. Dan ketika paket perangkat lunak dipilih, perusahaan tidak lagi mengendalikan proses perancangan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya adalah alih daya. Jika perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasionalkan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan alih daya pekerjaan kepada organisasi eksternal yang menyediakan layanan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Rizky Anissa.
Oke, selanjutnya pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Dalam lingkungan perusahaan digital, suatu organisasi perlu menambahkan dan mengubah serta menghentikan kemampuan teknologi mereka dengan sangat cepat guna untuk menanggapi peluang-peluang yang baru. Nah, di dalam bagian ini ada pengembangan dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama itu ada pengembangan aplikasi cepat untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, yang kedua ada pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pengembangan berbasis komponen dan layanan web ini dibuat dengan merakit dan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang tersedia dalam layanan web. Yang dapat membuat sistem baru dan menghubungkan serta dalam suatu perusahaan dan sistem lainnya. Yang ketiga itu ada pengembangan aplikasi mobile. Proses pengembangan aplikasi mobile ini adalah proses berlanjutan yang mengatakan aplikasi berdasarkan umpan balik dari pengguna dan fitur tambahan sebuah peluncuran pertama. Pengembangan aplikasi mobile ini memiliki solusi untuk pengembangannya, yaitu desain web, respon yang memungkinkan situs web untuk secara otomatis mengubah tata letak sesuai dengan resolusi layar dari pengunjung aplikasi menggunakan desktop, tablet, atau smartphone. Terdapat 3 platform. Yang pertama yaitu ada aplikasi mobile, phone, Android, dan Windows Phone. Oke, mungkin sekian dari kami, kelompok kami. Mungkin terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.